pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau siapkan hati kita, Bapak Ibu, kita mau mengangkat satu pujian, Saatku Menyembahmu. Kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian, Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja, saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu, saatku menyembahmu, Rohmu bekerja, saatku memujimu, saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, satu sembah, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang
bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersekutu di tempat-Mu, di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Namun seluruhnya Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami Tuhan. Kuduskan dan layakkan hati kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami dan segala pelanggaran kami Tuhan. Biar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah selalu dalam penyertaan-Mu, Kamu berkati Tuhan dalam kehidupannya. Dan untuk yang tidak hadir juga Tuhan, kami tidak tahu Tuhan kenapa tidak beribadat pada hari ini Tuhan, tapi yang kami tahu Tuhan, Kau selalu menyertai dan selalu memberkati Tuhan. Biarlah di minggu-minggu yang akan datang boleh beribadah kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kami yang melayani tim musik, memimpin pujian, singer, dan pelayanan-pelayanan yang kami ini hari ini Tuhan. Biarlah Engkau selalu mengurapi kami, Kau memberkati kami Tuhan. Dan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah yang disampaikan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian Bapak Ibu. Bersyukurlah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kita akan pujian dari awal. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan,
untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama. Pengakuan iman rasuli 1-2 ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemberian Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk Tuhan. Kita mau angkat satu pujian saat ku menyembahmu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam redam kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam redam kebenaran sampai selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada
kepala kita. Kita berdoa sebelum kita membaca mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi menjelang siang ini. Di pertengahan ibadah ini kami akan menyimak bersama kebenaran firman-Mu yang akan dinyatakan kepada setiap kami. Oleh karenanya kami mohon supaya hati dan pikiran setiap kami yang ada di ruangan ini boleh terbuka terhadap kebenaran firman-Mu. Bawa kami kepada pemahaman yang lebih dalam lagi dan sanggupkan kami untuk melakukan dalam kehidupan ini. Tolong hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, ada urapan yang baru di dalam penyampaian firman ini. Sehingga kehadiran hamba-Mu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu tidak menjadi sia-sia. Karenanya berfirmanlah Tuhan, dan waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada sukacita untuk kita semua. Ya, pagi ini kita senang melihat ada kemajuan dari Ibu Rini ya. Minggu lalu boleh bersaksi dan hari ini bersaksi sekaligus juga singer di tempat ini. Jadi jemaat itu tidak hanya datang, duduk, beribadah, pulang, datang, duduk, ya menyelesaikan ibadah, pulang. Kalaupun demikian, tidak setahun 2 tahun. Ya kalau boleh, ya setengah tahun udah bisa melayani gitu ya. Kalau boleh, yang sudah lama beribadah, pelayanannya tidak itu saja, tapi semakin meningkat pelayanan yang lain. Ya, kalau tadi penyambut jemaat, mungkin sekarang bisa jadi pendoa syafaat. Yang tadinya hanya sekedar menghitung atau mengedarkan kolekte, sekarang boleh jadi song leader begitu ya. Memang tampil di depan itu tidak mudah, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi untuk bisa tampil di depan. Jadi mari kita terus saling mendorong satu terhadap yang lain untuk melibatkan diri di dalam pelayanan. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini mengenai kasih yang tidak biasa atau mengasihi yang tidak biasa, yaitu dengan mengasihi musuh dan mendoakannya. Ya, Bapak Ibu dan saya diingatkan kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu kasih biasa. Tapi kalau kita mengasihi orang yang memusuhi kita, itu baru luar biasa. Kita mendoakan musuh kita, orang yang membenci kita, bukan mereka celaka atau mengalami musibah, atau mengalami kesialan dalam hidupnya, tapi dibawa untuk mengenal Tuhan. Sehingga kehidupannya jauh lebih baik, jauh lebih terhormat, jauh lebih jadi berkat. Dan mengasihi itu harus dengan tindakan aktif. Ya, tidak hanya sekedar, ya saya mengasihi, tetapi terus dilakukan dalam sebuah tindakan. Nah, mengasihi yang tidak biasa juga dalam mengasihi orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang disisihkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Orang-orang yang dianggap beban bagi masyarakat. Boleh dikatakan sampah mungkin di tengah-tengah masyarakat. Kita orang Kristen diminta untuk mengasihi orang-orang yang seperti itu. Karena orang-orang seperti itu, kita mengasihi mereka sama juga kita mengasihi Tuhan. Amin. Kalau yang lain membenci, kalau yang lain menjauhi, kalau yang lain diam, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mendekat, harus berbuat, dan harus mengasihi dengan tidak melihat seperti apa keberadaan mereka. Nah, hari ini, pagi ini,
Saya mengajak kepada kita sidang jemaat untuk melihat tahapan dari kasih itu. Seperti apa? Karenanya mari kita melihat di dalam kitab 1 Yohanes ayat 3, pasal 3 ayat 18. Sebagaimana di warta jemaat, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan tidak jauh berbeda, ayatnya sama. 1 Yohanes 3 ayat 18. Kalau sudah ketemu, kita mau baca bersama-sama sidang jemaat. Ya. Udah ketemu? Amin. 1, 2, iya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya ulang, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini tahapan kasih, tahapan mengasihi, langkah-langkah dalam mempraktekkan kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, zaman saya masih muda. Nah, di sini ada Pak Tony, ada Pak Indra, kayaknya masih nggak jauh beda lah kita, Pak Randy gitu ya. Yang senior di sini hanya Pak Chan yang zaman kita dulu, kalau kita melihat seseorang yang kita suka ini bernostalgia gitu ya. Zaman masih muda gitu ya. Waktu masih muda kita kalau lihat, kita yang laki-laki lihat cewek yang spesial di mata kita. Karena dari sekian banyak kan nggak semua kita jatuh hati, tidak semua kita tertarik. Dari sekian banyak itu pasti ada yang tertarik. Dan kayaknya begitu mempesona. Nah, kita bersama dengan mereka, dengan orang yang dimaksud, ya, tapi nggak pernah diucapkan. Dia nggak tahu kalau kita sedang jatuh hati, sedang menyukai dia. Biarpun kita bersama-sama, ya biarpun kita saling bercerita, ya kita mungkin saling berbagi juga apa yang dimakan, apa yang didapat, tapi tidak pernah terungkap. Zaman dulu itu pakai surat, ya tulis suratnya panjang lebar, ya biarpun juga sepotong katakanlah seperti itu, suratnya dipikirkan lama-lama kalimatnya kata demi kata, takut salah, makanya tidak jarang itu coretannya banyak itu, sampai ketemu kata yang cocok menurut kita mengungkapkan perasaan. Kalau udah pas baru dikirim. Ada ya lewat teman ngirimnya, kalau zaman saya dulu gitu ya. Nah, ada yang langsung, padahal udah ketemu, baru dikasih suratnya. Dan lebih lagi lewat perkataan. Ya kalau namanya siapa Yanti misalnya, saya mencintai kamu Yanti, gitu ya. Di hati saya, dalam hidup saya cuman kamu. Yang ada di hati saya, di pikiran saya, siang malam, ya dalam mimpi saya bahkan kamu yang ada. Nah itu dia sidang jemaat. Si Yanti mendengar ungkapan itu atau membaca tulisan itu, kalau dia tertarik, dia punya minat, punya rasa ke kita, dia pasti berbunga-bunga itu. Dia pasti senang. Pasti dibacanya tidak sekali dua kali itu. Pasti dibacanya berkali-kali. Udah itu baru dibalas biasanya. Dibalas apakah 1 minggu kemudian, sebulan kemudian ada balasan. Kalau dia suka langsung, iya, saya juga mencintai kamu. Hanya kamu seorang laki-laki yang ada di hatiku. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Kalau udah sama-sama cinta, maka yang bersangkutan biasanya pas lagi jajan di kantin di mana, waktu jajan itu dibayarin. Udah nggak usah, nggak ada uang pun, nggak banyak uangnya, nggak usah, saya aja yang bayar.
tenang aja, nggak usah saya aja. Wah, rebutan jadinya mau bayar. Kenapa rebutan? Karena saling menyayangi. Dan disitulah buktinya bahwa kedua-duanya saling mencintai atau salah satunya dengan dia membayarkan, dengan dia memberi barang, dia punya rasa, punya cinta. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan zaman dulu seperti itu dunia berpacaran. Zaman sekarang saya kurang tahu. Tembak langsung mungkin ya. Nanti ya, tanya yang muda-muda ini. Udah pernah ditembak langsung atau belum? Kita kurang paham generasi yang tua ini. Ya, apakah lewat WA, nggak tahu juga, atau hanya sebatas pemberian sesuatu berupa kalung mungkin, cincin mungkin, gelang mungkin, apalah namanya ya Dio ya. Kita nggak tahu itu. Tapi kalau ungkapan suka diungkapkan lewat perkataan, lewat surat zaman kami, dan lewat perbuatan, itu menyatakan dia mencintai. Tapi yang dimaksud di bagian ini, yang kita mau bahas di sini, bukan masalah cinta mencintai dalam konteks anak-anak remaja, pemuda yang sedang jatuh cinta. Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mempraktekkan kasih. Kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang walaupun dia tidak menyukai, walaupun dia memusuhi, walaupun dia membenci, walaupun dia merugikan, walaupun dia menyakiti, kita harus tetap menunjukkan kasih. Di bagian ayat yang tadi kita baca, 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 18, di sana tidak melarang ungkapan untuk menyatakan kasih lewat perkataan. Yang dimaksud di sana adalah bagaimana kasih tidak berhenti kepada ungkapan perkataan, tapi harus ada dalam tindakan nyata. Nah, karenanya di bagian pertama, tahapan pertama ini sidang jemaat, bahwa kasih harus dinyatakan dengan perkataan itu. Apa alasannya kasih harus dikatakan, disampaikan dengan perkataan? Yang pertama, perkataan dapat membangun dan menguatkan itu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Coba boleh ditampilkan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Kenapa kasih harus dinyatakan dengan perkataan? Alasannya bahwa perkataan dapat membangun dan menguatkan. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Karena itu kasihilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kalau kita mengasihi anak-anak kita, ini konteks orang dewasa dulu ya. Kalau kita mengasihi anak-anak kita, maka pada saat anak-anak kita melakukan sesuatu yang katakanlah tidak baik, kita harus mengungkapkan, jangan ditahan, jangan didiamkan. Dia tidak tahu apa kesalahannya, apa kekurangannya, apa kesulitannya. Kita sebagai orang tua kalau mengasihi, maka kita harus mampu untuk memberikan nasihat. Anak-anak kita perlu dinasehati. Anak-anak kita perlu dimotivasi, dikuatkan, dihiburkan di tengah-tengah situasi yang ada sekarang ini, yang semakin hari semakin sulit. Karena pendidikan itu masuk tidak hanya melalui orang tua, tidak hanya melalui guru, tidak hanya melalui gereja, dalam hal ini berita mimbar atau mimbar seperti ini, melainkan sudah masuk di ruang-ruang yang tertutup, Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat media sosial.
Bapak, Ibu, dan saya, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak pada saat mereka menggenggam handphone mereka. Apakah apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu untuk mempersiapkan masa depannya? Apakah yang mereka lihat, mereka tonton, mereka dengar itu membangun mental mereka? Membangun relasi mereka, membuat mereka semakin baik ke depan? Atau sebaliknya, mereka menjadi generasi yang tidak mampu menjadi pejuang-pejuang dalam kehidupan untuk diri mereka. Kita sebagai orang tua, kalau kita mengasihi anak-anak kita, kita harus menegur mereka. Kita harus menasehati mereka. Kita tidak boleh diam. Karena posisinya, sekalipun katakanlah orang tua tidak punya pendidikan yang tinggi, orang tua itu tetaplah orang tua. Amin. Orang yang berwibawa, orang yang punya tanggung jawab untuk mempersiapkan masa depan anaknya. Kalau orang tua tidak pernah memberi nasihat pada saat anaknya salah, tidak pernah menegur saat anaknya salah, tidak pernah menguatkan pada saat anaknya galau, berputus asa, berarti Bapak, Ibu, dan saya, kita semua sebagai orang tua sebenarnya belum mengasihi anak-anak kita. Jadi kita sebagai orang tua, kalau kita mengasihi anak-anak kita, didengar atau tidak didengar, kita harus tetap memberi nasihat. Amin. Amin. Mau Bapak, Ibu terus menasihati anaknya? Masih mau menegur anaknya? Anaknya yang nggak mau. Pada saat anak nggak mau, apakah kita harus berhenti? Jangan kalah sama anak-anak kita. Karena kalau mereka nanti tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan masa depan mereka, yang susah juga kita adalah orang tuanya. Kita mengasihi anak-anak kita, ya kita tegur mereka. Kita nasihati mereka. Amin. Karena dengan perkataan itu tadi, sekali lagi, itu adalah bagian dari kasih. Anak-anak pada saat dinasehati, saat ditegur, saat dihiburkan, katakanlah dua tadi, dinasehati dan diingatkan, jangan marah, ya, jangan dilawan. Orang tuanya sudah berpengalaman. Katanya orang tua sudah banyak makan asam garam, makanya darah tinggi. Maksudnya punya pengalaman hidup. Jadi wajar orang tua menegur, wajar orang tua menasehati. Amin. Kalau orang tua mengasihi, menegur, berarti orang tua itu memang mengasihi kita. Maka saat kita selaku anak mendengar nasihatnya, mendengar saran-sarannya, kita harus diam. Kita harus tenang. Yang ada kebanyakan marah. Yang ada kebanyakan tidak terima. Yang ada kebanyakan memusuhi orang tua. Jangan begitu dong. Karena orang tua sudah melahirkan, mendidik, dan membesarkan. Tanpa orang tua, kita bukan siapa-siapa. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini, alasannya kenapa? Karena perkataan dapat membangun dan menguatkan. Kasih pertama kali dirasakan melalui kata-kata yang menghibur, menguatkan, dan juga memberi nasihat. Amin. Kalau anak-anak mengasihi orang tua, anak-anak harus dengar. Tidak pernah orang tua memberi nasihat, saran yang salah.
Kalau jangan, jangan. Kalau boleh, boleh. Kalau maju, maju. Kalau mundur, mundur. Kalau berhenti, berhenti. Jangan jalan terus. Amin. Kalau mengasihi orang tua selain mendengar, anak-anak boleh nggak mengingatkan orang tua? Boleh. Boleh nggak anak-anak juga memberikan masukan-masukan ke orang tua? Boleh. Ya. Apalagi di zaman sekarang, menjadi orang tua itu bukanlah mudah, Bapak Ibu. Saya punya anak remaja pemuda, ya, dan punya anak yang masih SD. Mengadakan pendekatan kepada mereka itu tidak mudah, antara yang remaja dengan yang anak-anak. Saya suka menempatkan diri saya terlalu tinggi sebagai orang tua. Seharusnya saya juga menempatkan diri saya sebagai di posisi mereka. Saya juga masih berproses, masih belajar. Itu kalau dalam rumah tangga. Lalu dalam bergereja bagaimana? Dalam bergereja juga kita harus saling menguatkan, saling menegur, saling menasihati. Kalau kita mengasihi satu terhadap yang lain, saudara-saudaranya yang tidak hadir, paling tidak ditemui. Saat bertemu, paling tidak disapa. Saat ada pembicaraan, ditanya kabarnya. Kenapa? Kalau dijawabnya lagi sibuk, udah cari waktu. Gimana di tengah-tengah kesibukan, utamakan untuk tetap beribadah. Nasihati, mungkin cara berkatanya yang kurang pas, cara berpakaiannya yang kurang pas, cara sopan santunnya yang nggak ada dalam pembicaraan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi perkataan itu dapat membangun dan menguatkan. Yang kedua, Allah sendiri menyatakan kasih-Nya melalui perkataan itu, melalui firman. Yohanes 15 ayat 12 itu. Coba boleh dimunculkan. Yohanes 15 ayat 12. Kenapa kasih itu harus diungkapkan dengan kata-kata ya? Dengan perkataan. Sudah, Yohanes 15 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Itu perkataan Tuhan. Saya kurang tahu Bapak Ibu sidang jemaat menanggapi ayat ini tentang aku telah mengasihi kamu. Ini perkataan Tuhan. Apakah Bapak Ibu merasa benar-benar dikasihi oleh Tuhan atau tidak? Dengan perkataan Tuhan Yesus ini. Saya ulang, apakah Bapak Ibu sidang jemaat semua yang ada di sini merasakan, mengetahui dengan pasti, mengalami dengan pasti bahwa Yesus itu mengasihi Bapak Ibu? Mengasihi? Merasakan kasihnya? Ini perkataannya. Perkataan Yesus bahwa Dia telah mengasihi kita. Dan kita ini benar-benar dikasihinya sidang jemaat. Yang namanya dikasihi pasti dibela. Amin. Yang namanya dikasihi pasti ditolong. Yang namanya dikasihi pasti dibukakan jalan. Yang namanya dikasihi pasti dipelihara. Pasti dibukakan jalan. Bagaimana Bapak Ibu dan saya mengetahui kasih Tuhan kalau Dia tidak pernah berkata-kata kepada kita? Inilah bentuk perkataannya. Bahwa Dia mengasihi kita.
Karena dia mengasihi kita, dia minta kita juga mengasihi saudara satu dengan yang lain. Dan kasih yang diajarkannya itu tidak hanya kasih kepada sesama yang mengasihi, tetapi juga kasih kepada yang tidak mengasihi, seperti minggu lalu. Maka untuk itu, sidang jemaat, saya mengajak kepada kita saat kita menghadapi tantangan, kesulitan, dijauhi, gak disukai, dibenci, disisihkan, gak dianggap, gak apa-apa. Orang punya persepsi dan punya penilaian dan sikap masing-masing. Tapi Tuhan tidak pernah begitu sama kita. Amin. Dia mengasihi kita. Saya setuju dengan pendapat pernyataan Ibu Rini tadi. Tuhan mengangkatnya sedemikian rupa. Kita ini orang-orang yang berharga, orang-orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Jangan sampai diri kita merendahkan diri tentang diri kita. Kita ini orang yang bernilai. Amin. Kita ini orang yang berharga. Kita ini orang yang istimewa di mata Tuhan. Kalau kita tidak istimewa, Tuhan nggak akan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu. Maka jalani hidup ini dengan baik. Amin. Jangan pernah merasa kita nggak ada apa-apanya. Jangan pernah merasa bahwa kita ini paling rendah dibandingkan yang lain statusnya. Jangan pernah merendahkan diri kita. Kalau kita merendahkan diri kita, sama juga kita merendahkan Tuhan kita. Karenanya Bapak Ibu sidang jemaat, karena Dia mengasihi kita, dengan perkataannya itu, dengan firman-Nya itu, kita terhiburkan. Amin. Kita terkuatkan. Maju terus. Ya, jangan pernah menyerah. Ya. Yang ketiga dari alasan ini adalah karena perkataan penuh kasih berdampak baik gitu. Mari kita baca Amsal 16 ayat 24. Saya ulang ya, tapan kasih harus dinyatakan dengan perkataan. Alasannya karena perkataan dapat membangun dan menguatkan, karena Allah sendiri menyatakan kasih-Nya kepada kita lewat perkataan juga, lewat firman, dan perkataan itu penuh kasih, berdampak baik bagi siapapun. Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 24. Kita baca sama-sama sidang jemaat. 1, 2, iya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Kalau Bapak Ibu sidang jemaat, anak-anak remaja pemuda di sini mengasihi keluarga kita, mengasihi sahabat-sahabat kita, mengasihi saudara seiman kita, mengasihi orang-orang yang tidak kita kenal, maka kita harus mampu menjaga kata-kata kita. Dipikirkan dulu, baru diucapkan. Jangan diucapkan dulu, baru dipikirkan. Jadi kata-kata yang mau Bapak Ibu ucapkan kepada anak-anak kita sebagai kita orang tua ini, jangan dengan mudahnya apa-apa ngomong kasar ke anak kita, mencaci maki mereka, merendahkan mereka, menyumpahi mereka. Masih ada nggak orang tua yang seperti itu sidang jemaat? Yang suka maki-maki anaknya, yang suka marah-marah terhadap anaknya, mengatai anaknya dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas, yang kotor. Kalau masih orang tua yang seperti ini harus bertobat sidang jemaat. Karena apa? Kata-kata yang diucapkan yang tidak pada tempatnya,
ya, yang tidak seharusnya diucapkan, berarti dia belum hidup di dalam kasih. Anak sebentar-sebentar dibilang, maaf ya, jangan diikuti ini. Tapi yang saya dengar aja ini, ya, anak sebentar-sebentar dibilangnya goblok. Anaknya dibilang goblok. Maaf ya, ini saya kasih contoh aja. Orang tua ngomong, dasar, disebut lagi namanya. Lalu dibilang goblok, bodoh, sialan. Apalagi tuh? Monyet. Tak pernah disebut sapi, gajah ya. Yang jelek-jelek tuh. Monyet, anjing. Itu yang banyak yang disebut ya. Babi, setan. Coba kalau anaknya tiap hari dibilang bodoh, bego. Lama-lama anaknya berpikir, ya memang saya ini bodoh dan bego. Untung enggak dia balik. Iya, kalau saya bego, saya bodoh, wajar. Karena bapak mama saya, tuh, kalau dia balik itu bapak ibu, makin marah kita. Jadi mulai hari ini, orang tua yang masih mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, tidak seharusnya, tidak sepantasnya, jangan diucapkan lagi. Amin. Demikian juga anak-anak. Kalau kita mengasihi orang tua kita, sekalipun kita tidak suka, sekalipun kita marah, tidak harus terungkap kata-kata yang seperti itu. Ngatai orang tua kita. Bahaya. Sejelek-jeleknya itu tetaplah orang tua kita. Amin. Harus ada rasa hormat, rasa sayang kepada orang tua. Anak-anak remaja pemuda mau ke depan bahagia hidupnya? Mau bahagia ke depan? Mau umur panjang hidupnya? Untuk apa umur panjang tapi tidak bahagia? Kita mau bahagia dan umur panjang. Orang yang umur panjang dan bahagia pastilah hormat sama orang tua. Itu ajaran firman sidang jemaah. Kasih orang tua kita. Kapan lagi kalau bukan dari sekarang? Amin. Lalu dengan jemaat gimana? Itu kan keluarga. Dengan sesama jemaat, kita juga seringkali ada salah persepsi, salah pandang. Tapi jangan sampai mengungkapkan bahasa-bahasa yang salah untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Di perusahaan-perusahaan, di tempat pekerjaan, pimpinan, bos, ya, orang yang punya jabatan, seringkali mengungkapkan dan mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata jorok, kata-kata kotor kepada bawahannya. Dia pikir dengan jabatannya, dengan posisinya yang seperti itu, dia sudah menempatkan lebih tinggi daripada yang lain. Padahal di hadapan Tuhan itu sama. Maka nanti anak-anak remaja pemuda di tempat ini, kalau sudah jadi pimpinan suatu saat, jadi bos suatu saat, harus pandai-pandai menjaga perkataan kita. Amin. Perkataan itu cerminan punya kasih atau tidak orang itu. Yang kedua, kasih harus dinyatakan dengan
tindakan nyata itu. Masih di ayat 18 tadi, 1 Yohanes 3 ayat 18. Kasih harus dinyatakan dengan tindakan nyata. Tidak berhenti pada kata-kata, tetapi ada tindakan nyata. Saya mengasihi, tapi hanya di mulut saja. Kita bilang kasihan ya, dia udah begitu, tapi kita nggak berbuat apa-apa. Sidang jemaat, sekalipun keuangan gereja kita terbatas, tidak banyak sidang jemaat, perhatian gereja kepada jemaat itu tetap ada. Ya, pada saat ada yang sakit, ada yang meninggal, atau berduka, gereja juga ambil bagian kepada jemaat. Ke depan, kita berharap gereja lebih lagi memberi perhatian kepada jemaat dan lingkungan. Tahun kemarin kita berbagi ya Pak Endah ya. Kita berbagi sembako. Mudah-mudahan ada berkat lagi. Tahun ini atau tahun depan kita berbagi. Kita tidak hanya sekedar mengasihi, tetapi ada aksi nyata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, katanya pacaran. Tapi tiap kali nongkrong, ke kafe, kemana, keluar tempat makan, nggak pernah mau keluar duit. Apa itu bisa dikatakan berpacaran, sidang jemaat? Saya pikir sih enggak ya. Di gereja digembar-gemborkan tentang bagaimana mengasihi dan hidup dalam kasih. Saat ada bencana, kita tidak ambil bagian di dalamnya. Itu kita tidak mengasihi. Ya puji Tuhan tahun lalu ya, Pak Hendra, Pak Tony ya. Kita ambil bagian sidang jemaat. Untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah banjir bandang di Sumatera. Kita ambil bagian. Sekalipun tidak banyak, kita ambil bagian. Itu bagian dari kita mengasihi. Jadi mengasihi itu harus ada tindakan nyata selain kata-kata. Yang berikut, ini yang ketiga. Berkata-kata iya, tindakannya juga iya, tapi yang paling penting di balik itu semua adalah motivasinya. Harus di dalam kebenaran. Ya. Hidup sesuai kehendak Allah dan ajaran Kristus itu. Seperti apa? Harus tulus dan jujur. Yang dimaksudkan di situ harus jujur, tulus di dalam kebenaran itu. Yang pertama, kalau kita mengatakan kasih, lalu kita berbuat kasih, maka jangan pernah berharap untuk mendapatkan pujian. Yang kedua, kita mengatakan kasih dan berbuat kasih bukan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, juga bukan untuk membangun citra diri kita bahwa kita ini lebih baik dari yang lain. Bapak Ibu, menjelang pilkada atau pemilu,
itu biasanya bagi-bagi ya. Biasanya itu bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit, apalagi sehari menjelang pemilihan. Mereka bagi-bagi uang. Kalau itu anggota mau mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, DPR RI, mau menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden lewat tim suksesnya, berbagi. Atas nama berbagi itu sidang jemaat. Tapi motivasinya apa? Mencari keuntungan. Dengan berbagi seperti itu, dia mendulang suara. Supaya suaranya banyak. Terpilih. Masalah mampu jadi pemimpin atau tidak, itu urusan belakangan. Nah, bukankah banyak yang seperti itu? Setelah dapat jabatan, mereka tidak mampu menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Ada banyak itu, Bapak Ibu. Kita udah melihat, kita udah merasakan. Makanya kalau menerima, maksud saya bukan menerima ya, pada saat kita ditawarkan beras, sembako, uang, harus pikir dulu. Kalau mereka menjelang pilpres, pilkada, pemilu, itu bukan kasih itu. Itu transaksi. Ada untung, ada rugi. Tapi kalau kita memang berbagi kepada saudara seiman kita, makanan, barang, uang, karena kita memang mengasihi. Amin. Amin. Berbagi. Kalau minta pujian, lain cerita itu. Apalagi minta dibalas. Ya, jadi di atas mimbar ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada sidang jemaat yang juga suka berbagi ke kami. Ya. Makanan, barang, minuman, makanan berupa ikan, dan lain sebagainya. Saya pernah dikasih meja itu. Pak, ada meja enggak? Enggak ada. Boleh bawa Pak mejanya. Saya bawa sidang jemaat. Pas ngopi di sini, kita enggak ada meja. Ada acara kita di sini enggak ada meja. Dah, yang dikasih itu bawa lagi ke gereja untuk bersama dipakai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menerima perbuatan kasih dari orang, lihat motifnya. Amin. Nama yang gadis-gadis. Halo, mana yang gadis-gadis? Angkat tangan, coba. Yang tua-tua, ibu-ibu jangan angkat tangan ya. Iya. Nah, yang masih gadis, hati-hati. Kalau ada orang memberi sesuatu, pakaian, barang, uang, lihat dulu pemberiannya itu apa motifnya. Jangan-jangan dia ada udang di balik bakwan, di balik batu. Jangan mau terima. Karena itu tidak tulus, itu tidak benar. Jadi harus pandai-pandai memilah dan memilih pemberian orang. Apalagi zaman sekarang ini, halo, khusus yang anak-anak muda ya, anak-anak muda yang suka nongkrong. Ya, jadi kalau makan, terutama minum, jangan kalau minuman itu udah ditinggal, lalu kamu balik lagi, kamu minum lagi, jangan diminum.
Ya, untuk zaman sekarang banyak motivasi orang ya yang kurang benar. Waspada perlu, apalagi terhadap orang yang kita tidak kenal. Jadi pelajari motif mereka itu apa. Tapi kalau mereka memberi dengan tulus, dengan jujur, jangan juga kita tolak. Kita harus terima sidang jemaat. Saya kan pernah cerita di sini berapa tahun yang lalu. Pernah dikasih orang minuman nutrisari yang sudah kadaluarsa. Senanglah teman-teman ambil banyak-banyak aduk minum. Tunggu sekian jam kemudian mereka langsung ke belakang. Ya, sampai 2-3 hari itu. Karena saya tahu itu sudah kadaluarsa, saya nggak berani minum. Saya bilang ke teman-teman ini, biarpun banyak, itu benar-benar banyak nutrisarinya itu dalam bentuk botolan itu. Zaman dulu, bukan yang saset sekarang. Udah saya bilang, jangan diminum. Ah, nggak apa-apa. Nggak, saya ambil, saya kubur itu. Saya ambil cangkul, saya kubur di belakang. Supaya nggak diminum lagi. Tapi yang minum teman-teman itu akhirnya apa? Sakit perut. Mungkin yang memberi itu juga tidak berpikir itu sudah kadaluarsa. Mungkin ya. Ya, atau mungkin dipikirnya masih bisa diminum baru beberapa hari lewat. Jadi motif orang harus dipelajari. Pada saat kita mau memberi, sekali lagi. Pada saat kita mau berbuat, sekali lagi. Jangan pernah minta dipuji. Jangan pernah untuk mendapatkan keuntungan. Dan jangan pernah untuk membranded diri bahwa kita orang baik. Ya, kita bukan seperti itu. Berbuat aja, berbagi saja, lakukan saja. Untuk siapa saja, di mana saja, dengan siapa saja, tanpa harus melihat latar belakang orang itu siapa. Karena kita diajarkan untuk mengasihi. Jadi tahapan kasih ini yang pertama, kasih itu harus diungkapkan dengan perkataan. Yang kedua, kasih itu harus dinyatakan dengan tindakan. Yang ketiga, kasih itu harus dalam kebenaran. Tanpa minta dipuji, tanpa untuk mencari keuntungan, dan tanpa untuk membranded diri bahwa kita orang yang baik, orang yang mengasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Bagai belantara yang gelap tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela
karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, belantara yang gelap, tanpa seribu doa, namun tetap percaya jejak Tuhan sungguh sempurna ajarku mengalami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karya. Serahkan diri, serahkan diri menaati karya. Serahkan diri, serahkan diri menaati karya-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kita berdoa. Biarlah hati kami terus menghamba kepada Tuhan. Kami boleh hidup selalu dalam rencana-Mu, kehendak-Mu, dari waktu ke waktu. Oleh karenanya kami bersyukur, karena Engkau selalu ada untuk kami. Dalam banyak hal di tengah-tengah kehidupan ini, kami seringkali tidak ditemukan sebagaimana yang Tuhan harapkan. Namun Tuhan terus mengasihi kami, terus mendekap kami, mengajari kami, dan terus melakukan banyak hal untuk kami semakin berkenan di hadapan-Mu, untuk kami benar-benar menjadi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh rangkaian ibadah kami yang boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Terima kasih untuk setiap yang terlibat dalam pelayanan. Kami percaya pelayanan kami tidak sia-sia. Kami percaya pelayanan kami akan terus menyenangkan hati Tuhan. Dan kami terus melayani di masa-masa yang akan datang. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan kepada kami. Biarlah kami menyatakan kasih kami tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan tindakan nyata, tapi dalam motivasi yang benar, yaitu dalam kebenaran Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk sidang jemaat-Mu. Kau mengetahui keberadaan masing-masing sidang jemaat-Mu, Tuhan. Karenanya hamba berdoa di dalam nama Yesus, supaya sidang jemaat-Mu terpelihara, terjaga,
dengan baik ya Tuhan. Apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan, apa yang dicita-citakan, dibuat Tuhan berhasil. Karenanya kami juga berdoa yang lemah iman Tuhan kuatkan. Tuhan hiburkan. Ada tantangan, ada kesulitan supaya tidak mudah putus asa, kecewa, tawar hati. Tapi penuh dengan semangat dan penyerahan diri kepada Tuhan. Supaya mereka melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam diri mereka masing-masing. Kami berdoa untuk suami Ibu Yekti, Pak Ridwan, yang dimana minggu ini akan menjalani operasi katarak. Biarlah juga Tuhan campur tangan, dibuat Tuhan berhasil, sehingga Pak Ridwan dapat melihat dengan jelas kembali. Kami juga berdoa untuk Ibu Rita, bersama dengan keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya, ponakannya, yang akan bepergian ke Jawa Timur dan ke Bali. Dalam berkendaraan, Tuhan tolong campur tangan-Mu menjaga, melindungi, menjauhkan dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, sehingga pulang pergi semua dalam keadaan baik adanya ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya pemerintah kami, dari yang pusat hingga daerah, para pemimpin bangsa ini dikaruniakan hikmat bijaksana oleh Tuhan untuk dapat memimpin negara ini dengan baik, dengan benar. Dan kami berdoa masa-masa sulit boleh dilewati. Kami terus berdoa untuk pemberantasan KKN yang tidak mudah. Biarlah Tuhan campur tangan dengan cara Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang disegani, bangsa yang diakui oleh dunia sebagai bangsa yang berintegritas dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami berdoa untuk mental para pejabat negara supaya mereka hidup berdasarkan gaji, berdasarkan tunjangan yang ada, dan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh karena mereka dibayar oleh rakyat ya Tuhan untuk berbuat lebih baik lagi, bekerja lebih baik lagi. Terima kasih untuk mereka yang bermental pencuri. Kami menolak di dalam nama Yesus supaya KPK, Kejaksaan Agung, aparat kepolisian dapat menindak dengan baik, dengan benar ya Tuhan. Sehingga uang negara tidak disia-siakan untuk yang tidak benar. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami terus berdoa untuk keamanan dunia, supaya dunia ini tetap aman, tetap baik-baik saja. Karenanya biarlah para pemimpin dunia, ekonom dunia, dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan, untuk membawa korban ke arah yang lebih baik. Tolong Tuhan Yesus. Terima kasih akhirnya kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, seluruh sidang jemaat-Mu, sepanjang minggu yang akan kami lewati atau yang akan kami jalani ke depan. Tuhan, yakinkan kami bahwa Engkau menyertai kami. Yakinkan setiap kami, Engkau peduli atas kami. Yakinkan setiap kami, Engkau ada untuk kami. Terima kasih, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Penyertaan Tuhan sempurna untuk kami. Pertemukan minggu yang akan datang kami untuk beribadah di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.